tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Herman. Halo juga Selamat Pak Sarjeni. selamat siang Pak Herman. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Herman? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Pak Sarjeni Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak ya. Mungkin waktunya nggak terlalu panjang, antara sekitar 10 sampai 15 menit nih Pak Herman. Ada apa nih Pak Herman? Apakah ada yang bisa dibantu nih Pak? Ya Pak Sarjeni, di sini Pak saya ada sedikit permasalahan di sekolah bersama murid ketika saya mengajar. Saya kalau mengajar itu kan di sini saya posisi sebagai guru penjas Pak Sarjeni. Di situ setiap saya mengajar semua jenjang kalau 1 sampai 6 pasti ada aja siswa itu salah satu siswa yang tidak menggunakan sepatu ketika jam pelajaran di lapangan. Yang saya takutkan itu ketika siswa di lapangan berolahraga tidak menggunakan sepatu akan mencederai dirinya sendiri, karena kita nggak tahu benda-benda tajam ketika diinjak kena kakinya siswa, otomatis saya sebagai guru yang bertugas atau yang mengajar pada saat itu saya akan bertanggung jawab kepada mereka juga. Itu Pak. Menarik sekali ya Pak Herman. Dari percakapan kita tadi, kayaknya nih Pak Herman ingin anak-anaknya itu di lingkungan sekolah pengennya memakai sepatu ya Pak ya, tidak ada lagi yang tidak memakai sepatu, harapannya seperti itu ya Pak Herman ya? Ya Pak, memang seperti itu Pak. Harusnya kita sebagai guru, saya selalu ingin mendisiplinkan anak Pak. Nah, jadi hal kecil aja kalau sudah disiplin, pasti hal-hal yang besar itu sudah nggak mereka kewalahan ketika hal kecil aja mereka bisa disiplin, mungkin yang lebih besar lagi mereka tuh terbiasa, jadi aman bagi mereka untuk disiplin. Jadi saya menangkap nih kata Pak Herman disiplin. Sebenarnya makna disiplin itu bagi Pak Herman kira-kira seperti apa ya Pak ya? Kalau disiplin itu Pak, ya pasti taat ya, taat segala aturan. Apapun itu aturan kita harus menaatinya. Kemudian ketika kita melanggar aturan, pasti kita harus ada sanksi juga yang diberikan oleh sekolah atau guru yang bersangkutan. Itu sih menurut saya kalau Pak disiplin itu. Iya Pak ya, benar sekali. Disiplin itu penting sekali ya Pak ya, termasuk salah satu membentuk karakter anak Pak ya. Nah, jadi ini menurut Pak Herman, kalau berbicara mengenai disiplin nih, tingkat kedisiplinan peserta didik di sekolah Pak Herman itu sekarang dari skala 1 sampai 10, kalau 10 artinya sempurna. Di situasi sekarang peserta didik Pak Herman itu di angka berapa Pak kira-kira menurut Pak Herman? Untuk sampai sekarang yang di lapangan atau yang saya lihat di sekolah saya sendiri Pak Sarjeni, kalau dari 1 sampai 10 skalanya sudah 7,5. Artinya 7,5 itu bisa dikategorikan masih ada beberapa siswa yang memang sering melanggar terkait yang terkait tadi ya. Kalau bagi saya permasalahan saya di situ itu pasti ada aja siswa yang tidak menggunakan sepatu ketika belajar penjas di lapangan. Nah, dari angka 7,5 tadi, kira-kira Pak Herman itu pengennya kedisiplinan anak-anak di sekolah itu pengennya di angka berapa sih Pak Herman? Kalau saya Pak memang maunya sih sebenarnya 10, tapi ya nggak mungkin langsung 10, tapi setidaknya ada peningkatan atau signifikan dari angka 7,5 itu ada mengalami perubahan ya di angka 8,5 atau saya ambil aja dah angka 9.
Iya. Artinya angka 9 itu secara berproses, secara bertahap, siswa yang mungkin terbiasa tidak memakai sepatu, lama-lama nanti akan merasakan sendiri dirinya bahwa akan membiasakan nanti akan menggunakan sepatu. Kemudian ya salah satu itu yang saya sudah terapkan sering biasa, kesepakatan kelas. Nah, salah satu di situ saya masukkan bersama siswa ketika belajar olahraga, kita sebagai siswa wajib memakai sepatu pada saat belajar penjas di lapangan. Bukan cuma belajar olahraga, intinya siswa sudah berada di lingkungan sekolah, sampai jam sekolah sebelum jam pulang, siswa semua harus menggunakan sepatu di lingkungan sekolah itu. Terkecuali ada siswa yang punya alasan yang dapat diterima, mungkin yang tadi ada kakinya yang luka atau cedera yang tidak bisa menggunakan sepatu pada saat hari itu, kami sebagai pihak sekolah atau saya sebagai gurunya masih bisa memberikan kebijakan atau toleransi. Seperti itu, Pak. Iya. Wah, menarik sekali nih Pak Herman, niat Pak Herman bagus sekali, Pak. Untuk mencapai angka 10 kata Bapak itu tidaklah mudah, intinya seperti itu, Pak, ya. Nah, agar cepat menuju ke angka 10 kira-kira, siapa sih yang bisa membantu Pak Herman? Yang pertama di sini yang berperan penting di sini adalah Pak, pimpinan atau kepala sekolah kita. Mhm. Kepala sekolah sebagai pengambil atau pembuat kebijakan atau pembuat aturan di sekolah itu, mau nggak mau kita sebagai guru akan menyampaikan atau mengedukasikan ke semua murid bahwa ini loh aturan sekolah kita. Jangan ada yang melanggar. Ketika ada yang melanggar, percuma aturan kita buat. Nah, Mhm. aturan dibuat itu supaya kita bisa menaatinya. Intinya, saya Pak sebagai guru paling selalu mengedukasi siswa. Setiap saya masuk mengajar, menyampaikan, karena peran saya sebagai guru bukan cuma sebagai mengajar siswa untuk berlari, melompat, berjalan, tapi pembentukan karakter siswa itu wajib bagi saya. Setiap hari saya mengajar itu menyampaikan, karena itu budaya positif yang harus kita ciptakan di lingkungan sekolah itu hal yang sangat penting bagi lingkungan sekolah, terutama untuk murid agar karakter-karakter mereka terbentuk dari awal atau sejak dini. Karena kalau mereka nanti sudah meninggalkan SD atau tamat dari sekolah dasar, ketika mereka belum terbentuk karakternya, pasti akan merasa kesulitan ketika di jenjang selanjutnya. Jadi itu hanya membiasakan, terbiasa, akhirnya mereka akan merasa nyaman juga sendirinya. Akhirnya mungkin orang bilang bahwa disiplin itu tidak susah bagi mereka karena sudah terbiasa disiplin di sekolah. Gitu, Pak. Oke. Wah, luar biasa, Pak, ya. Jadi yang harus diajak bekerja sama ini tentunya pimpinan, Pak, ya, karena pimpinan adalah salah satu pihak pertama dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira, apa nih langkah selanjutnya yang ingin dilakukan Pak Herman untuk mendisiplinkan warga sekolah, terutama peserta didik itu? Kira-kira apa langkah selanjutnya Pak Herman? Kalau di sini Pak, memang saya sudah banyak yang ingin saya lakukan, yang saya ingin terapkan di sekolah, bukan cuma pada saat saya mengajar, artinya mendisiplinkan anak itu di lingkungan sekolah itu bukan cuma bagi saya, mungkin semua guru punya peran penting di situ, bagaimana kita mengajari anak, karena biar bagaimana pintarnya anak, kalau bagi saya Pak, anak yang tidak bisa disiplin, artinya hal kecil aja yang tidak bisa mereka lakukan yang bentuk positif, itu akan menanti memberikan contoh yang buruk ke teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah bisa disiplin, otomatis kita sebagai guru tinggal membiasakan terus aja tentang bagaimana berperilaku yang baik, sopan kepada guru, kepada temannya, saling menghargai, karena mereka sudah terbiasa namanya disiplin. Kalau mereka nggak biasa disiplin, otomatis yang sering timbul adalah saling mengejek, atau yang banyak terjadi di sekolah kita itu bulian kepada sesama temannya, karena mereka nggak tahu apa sih arti penting itu disiplin. Itu bagi saya, Pak, ke depannya. Wah, luar biasa Pak Herman nih, percakapan kita makin seru nih Pak Herman. Nah, tadi Pak Herman kan juga menceritakan, yang ingin diajak bersama untuk mendisiplinkan itu tentunya kepala sekolah. Kira-kira ada rencana nih Pak, kapan nih kira-kira Pak, mau berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak?
Untuk rencana ini Pak, memang saya sudah lama merencanakan, cuma saya harus mengambil, waktu yang tepat juga, melihat situasi atau kondisi kepala sekolah juga, karena, melihat, momen yang tepat juga Pak. Karena nggak mungkin ketika saya sudah mungkin melihat kepala sekolah mungkin juga banyak tugas, saya tidak langsung harus, karena saya memang butuh waktu yang cukup agar apa yang saya mau, ingin saya sampaikan ke kepala sekolah semua tersampaikan tanpa harus terburu-buru. Dan kepala sekolah bisa memberikan solusi yang terbaik untuk sekolah, terutama untuk pribadi saya sendiri, Pak. Jadi harus butuh waktu yang cukup dan tidak harus tergesa-gesa, tapi mencari momen yang tepat bersama kepala sekolah itu, Pak, untuk ngobrolnya. Itu cukup ya bagi saya, Pak. Ya, benar sekali Pak ya. Waktunya harus benar-benar matang ya Pak ya. Ya, Nah, Pak. nggih, mungkin, yang ingin saya tanyakan lagi kepada Pak Herman nih, dari obrolan kita ini yang singkat ini, kira-kira apa yang didapat dari percakapan kita hari ini Pak Herman? Yang pertama, saya bisa mengambil peran di sini, Pak, sebagai guru yang harus punya dedikasi yang lebih tinggi kepada murid, perhatian kepada murid, karena bukan cuma saya sebagai guru penjas, tapi setidaknya sebagaimana saya harus memberikan perhatian yang lebih kepada murid tanpa harus pilih kasih. Nah, Ya. itu yang pertama. Yang kedua, yang saya bisa ambil di diskusi kita pada hari ini Bapak Sarjeni, berbagi ilmu dengan Pak Sarjeni bisa memberikan saya juga solusi. Oh, saya mungkin awalnya belum menemukan solusi yang terbaik. Oh, tiba-tiba ketika ngobrol kita hari ini Pak Sarjeni, saya mendengarkan, oh Pak Sarjeni memberikan solusinya seperti ini. Itu yang sangat saya luar biasa pertemuan kita hari ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai guru di sekolah Pak, ya saya tidak harus mengambil keputusan langsung, karena namanya keputusan itu pengambil kebijakan kembali lagi ke pimpinan sekolah. Saya harus menyampaikan, mendiskusikannya lebih banyak, mendiskusinya lebih matang, sehingga sebagai kepala sekolah nanti bisa memberikan solusi yang terbaik bagi saya juga, terutama untuk anak-anak ke depannya supaya bisa lebih disiplin lagi, terutama dari sisi kedisiplinan siswa tadi menggunakan sepatu itu harus di sekolah tanpa harus pilih kasih. Nah, itu Pak. Oke. Wah, luar biasa Pak Herman. Terima kasih ya Pak ya. Tak terasa kita nih sudah di ujung percakapan. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Saya tidak sabar lagi nih. Habis Pak Herman ngumpul dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, tingkat kedisiplinan anak-anak nanti bagaimana. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih Siap kepada Pak. Herman. Nggih, Pak Saya Herman menunggu sehat selalu ya Pak kesempatan ya. Pak Sarjeni. Sukses juga buat Pak Herman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.